Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inquiry letter, surat permintaan. Sebelum proses bisnis dimulai, Anda harus mulai dari inquiry letter. Apa saja yang harus Anda perhatikan pada saat Anda mengirimkan atau menyusun inquiry letter, surat permintaan? Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke mata kuliah bisnis korespondensi bisnis, writing business letter, menulis surat-surat dalam bisnis. Kali ini quotes yang saya angkat dari Bob Sadino adalah mengenai perbedaan pegawai dan bos. Jadi menurut beliau, setinggi apapun pangkat yang kita miliki, kita tetaplah seorang pegawai. Sedangkan kalau kita menjadi pengusaha, sekecil apapun usaha yang kita miliki, kita ini adalah bosnya. Semoga menginspirasi agar teman-teman suatu hari mempunyai pandangan-pandangan baru terkait dengan pilihan profesi Anda. Sesi ini saya akan membahas mengenai inquiry letter, a letter of inquiry, surat permintaan. Apa itu surat permintaan? Apa itu inquiry letter? Apa itu letter of inquiry? Ya. Surat permintaan atau inquiry letter, di mana surat ini disampaikan, ditulis untuk menanyakan informasi yang berkaitan dengan sesuatu, di mana cakupan surat harus mencakup informasi yang cukup untuk membantu penerima memutuskan tanggapan terbaiknya, dan pengirim harus menyebutkan apa saja yang ditanyakan dan apa saja yang diinginkan dari penerima surat tersebut sebagai tanggapan atas permintaan tersebut. Jadi gambaran sederhananya gini teman-teman. Kalau Anda bekerja di sebuah perusahaan atau instansi, lalu misalkan Anda ditugaskan untuk mencari produk, misalkan kendaraan misalkan, ya. Jadi Anda ditugaskan untuk mencari informasi mengenai kendaraan. Maka Anda bisa membuat sebuah inquiry letter, surat permintaan. Surat permintaan ini bisa Anda kirim, Anda tulis, Anda menanyakan informasi tentang spesifikasi kendaraan. Jadi Anda membuat sebuah surat permintaan kepada misalkan dealer mobil Toyota misalkan. Jadi surat permintaan kepada dealer mobil Toyota, di situ Anda bertanya, kalau mobil spek seperti ini, cc-nya sekian, mesinnya diesel atau mesinnya bensin, warnanya apa, coba tolong dong berikan informasi kepada kami gitu ya. Itu namanya surat permintaan. Ya. Nanti makanya saya sampaikan bahwa pada saat kita membuat surat permintaan, maka kita sebagai pengirim surat itu harus menyebutkan apa saja yang kita ingin tanyakan. Agar apa? Agar si penerima surat itu bisa memberikan feedback atau memberikan tanggapan kepada kita sesuai yang kita mau. Coba Anda bayangkan kalau Anda bikin surat permintaan kepada dealer Toyota, tapi Anda tidak memberikan dengan jelas apa saja yang Anda tanyakan. Misalkan tipe mobilnya, cc-nya, lalu jenis mesinnya diesel atau bensin, seperti itu ya. Kalau itunya tidak jelas, maka mereka tidak bisa memberikan informasi dengan jelas pula. Jadi sangatlah penting pada saat Anda menyampaikan surat permintaan, maka
pertanyaan yang Anda sampaikan di dalam surat permintaan itu haruslah jelas, agar orang yang menerima surat kita itu bisa membalas kepada kita juga dengan jelas. Ya, bisa dimengerti? Inquiry letter, surat permintaan ini membantu para pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli barang. Jadi, inquiry letter itu membantu, misalkan kita sebagai pembeli dan pihak lain yang berpotensi sebagai penjual. Seperti contoh yang tadi saya sampaikan, membantu kita, orang yang membeli kendaraan, dengan dealer Toyota sebagai penjual kendaraan. Ya. Nah, karena membantu kedua belah pihak ataupun para pihak, sehingga surat-surat tersebut harus dibuat dengan jelas, sehingga pemasok kita atau vendor kita, si Toyotanya, bisa memahami dengan jelas surat permintaan tersebut. Dan kalau nanti dia jawab ke kita, memberikan respon kepada kita, maka respon itu juga sesuai dengan keinginan kita. Nah, biasanya di perusahaan itu ada departemen pembelian atau departemen purchasing. Nah, dialah yang bertugas untuk mengirimkan surat permintaan ini, mengirimkan inquiry letter ini. Karena memang tugasnya departemen ini adalah sebagai departemen yang ngurusin transaksi pembelian, ya. Nah, setelah dia kirim, maka pemasok, dalam contoh yang tadi misalkan Toyota, juga akan membalas permohonan atas informasi itu. Jadi dia akan membalas inquiry letter kita, surat permintaan kita. Dia akan menyebutkan bahwa atas surat permintaan yang Bapak Ibu kirim, maka berikut ini kami menyampaikan informasi-informasi mengenai mereknya apa, tipenya apa, cc-nya bagaimana, warnanya bagaimana, masa garansinya bagaimana, spesifikasi detailnya bagaimana, harganya bagaimana. Itu semua akan dijawab oleh pemasok kita, ya. Jadi isinya bisa lengkap seperti itu, spesifikasi sampai dengan harga, bahkan sampai dengan garansinya. Nah, inquiry letter atau surat permintaan itu ada beberapa jenis. Jenis pertama adalah the first inquiry. Ini adalah surat permintaan pertama, ya. Jadi kalau Anda belum pernah bertransaksi dengan dealernya Toyota, dan ini adalah kali pertama Anda mengirim surat permintaan ke Toyota, maka ini namanya the first inquiry, surat yang pertama. Di luar the first inquiry, permintaan yang baru pertama, juga ada routine inquiry, permintaan yang sifatnya rutin. Karena kalau Anda sudah sering bertransaksi dengan pemasok tertentu, misalkan kalau Anda di sebuah rumah sakit, Anda sudah sering berhubungan dengan pemasok obat misalkan, maka ini masuk ke dalam kategori routine inquiry karena sifatnya berulang, rutin. Ya, sudah sering terjadi transaksi antara pembeli dengan penjual. Ya, itu dua jenis surat permintaan atau inquiry letter. Nah, apa tahapan-tahapan surat permintaan atau inquiry letter? Tahap pertama adalah sampaikan kalimat pembukaan dan sampaikan profil perusahaan Anda secara singkat. Ya, jadi salah satunya Anda bisa menyampaikan bahwa selamat pagi, selamat siang, lalu perkenalkan diri Anda, saya katakanlah bagian pembelian dari rumah sakit ABC, rumah sakit ABC memerlukan produk ABCD segala macam, lalu masuk ke tahap kedua. Tujuan utamanya ada di sini. Jadi sedikit saya ralat. Jadi waktu di tahap pertama tadi cukup Anda memberikan profil singkat. Karena apa? Agar si penerima surat kita ini
sejak awal sudah bisa memberikan gambaran, oh ini saya bertransaksi dengan rumah sakit ini ya gitu, atau ini saya bertransaksi dengan eh, instansi ini ya gitu. Jadi makanya itulah perlunya di tahap pertama Anda menyampaikan profil perusahaan Anda secara singkat. Jadi seulang, contohnya Anda bekerja di sebuah rumah sakit, lalu Anda diminta untuk mencari ambulan merek Toyota, maka Anda membuat sebuah surat permintaan atau inquiry letter kepada dealer Toyota, di mana tahap pertamanya adalah Anda bikin kalimat pembukaan, selamat pagi, selamat siang, dealer Toyota Depok misalkan, saya nama saya A, saya bagian pembelian dari rumah sakit XYZ. Rumah sakit XYZ adalah rumah sakit ibu anak yang terkemuka dengan layanan bla 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 gitu ya. Nah, setelah Anda memperkenalkan Anda dan perusahaan Anda atau rumah sakit Anda, tempat kerja Anda, maka baru masuk ke tahap kedua, di mana di sini adalah tujuan utama Anda bikin surat itu Anda cantumkan. Terkait dengan kebutuhan, contohnya kembali ke pengadaan ambulan Toyota tadi, terkait dengan rencana pengadaan mobil ambulan dari rumah sakit XYZ, maka dengan ini kami menyampaikan permintaan informasi harga dan pendukungnya untuk produk mobil ambulan tersebut, kira-kira itu. Jadi di tahap kedua ini Anda menyampaikan tujuan dari Anda bikin surat itu. Masuk tahap ketiga, tahap terakhir, jangan lupa Anda berikan ucapan terima kasih dan permintaan membalas surat yang ada. Berikan kontak pengirim dan minta pihak pemasok yang dapat dihubungi. Jadi di akhir dari surat permintaan itu Anda mengucapkan terima kasih dan mohon diberikan feedback, mohon diberikan balasan. Lalu juga jika ada informasi yang diperlukan, silahkan hubungi nomor Anda misalkan. Jadi kalau Toyotanya merasa kurang jelas, nanti dia akan menghubungi siapa di rumah sakit itu. Nah, karena Anda yang bikin surat permintaan ini, sebaiknya nomor Anda, kontak Anda yang diberikan. Jadi kalau nanti misalkan dealer Toyotanya mau nanya, ini mobil ambulannya mau dicat warna apa, misalkan seperti itu, Anda sebagai wakil dari rumah sakit yang akan membeli ambulan itu bisa dikontak oleh dealer Toyota atau pemasok Toyota itu, kira-kira seperti itu. Langkah-langkah mengirim surat permintaan. Setelah Anda mengetahui tahapan membuat surat permintaan atau inquiry letter, maka langkah selanjutnya adalah bagaimana cara mengirim surat tersebut kepada pemasok. Jadi Anda sebagai bagian departemen pembelian di rumah sakit atau purchasingnya rumah sakit misalkan, seperti contoh awal bahwa Anda ingin mendapatkan informasi pemasok. Jadi pemasok mana saja, dealer mana saja yang bisa menyediakan mobil ambulan misalkan. Itu bisa Anda cari dari banyak sumber. Nah, setelah Anda merasa bahwa mobil ambulan itu yang cocok adalah dari dealer Toyota Depok misalkan, maka Anda sebagai bagian dari departemen pembelian membuat atau menyusun sebuah inquiry letter, sebuah surat permintaan untuk mendapatkan informasi mengenai barang yang Anda inginkan, atau dalam hal ini mobil yang Anda inginkan dari si pemasok, dari si dealer Toyota ya. Nah, berikutnya jangan lupa surat yang telah dikirim dari Anda, dari departemen pembelian Anda, tentu akan diberikan feedback, diberikan jawaban, direspon oleh pemasok atau oleh Toyota itu, dan tentunya Toyota akan menginformasikan mengenai barang atau barang-barang yang Anda maksud. Jadi dia akan memberikan balasan dari surat permintaan yang kita kirim. Berdasarkan surat permintaan bla 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 bla, maka
Dengan ini kami sampaikan bahwa merek Toyota tipe Innova misalkan dengan cc 2000 cc, bensin, bla bla bla, harganya sekian, perawatan bebas selama sekian lama, itu semua yang akan diberikan informasi dari si Toyota. Jadi inilah kira-kira langkah-langkah dalam mengirim surat permintaan atau inquiry letter. Nah, Anda juga harus paham bahwa perkembangan teknologi sangat memudahkan Anda, menjadikan Anda sebagai bagian dari departemen pembelian atau departemen purchasing, dan pemasok Anda atau si dealer Toyota cukup berhubungan dengan email, tidak perlu menggunakan pos. Dengan demikian maka komunikasi antara Anda sebagai pembeli dengan dealer Toyota sebagai penjual, maka komunikasinya bisa secara praktis dan efisien. Nah, ada beberapa mekanisme yang termasuk di dalam surat permintaan atau inquiry letter. Biasanya yang ditanyakan adalah sampel produknya, harga jual produknya, lalu katalog produknya. Misalkan Anda ingin mendapatkan pilihan-pilihan warna kendaraan dari Toyota misalkan, price listnya, daftar harganya, penawarannya, lalu term paymentnya, waktu pembayarannya, lalu terms of delivery, waktu pengirimannya, dan waktu penyerahan barangnya, batas waktunya, dan bahkan sampai dengan cara pengiriman maupun penyerahan barangnya. Jadi itu poin-poin yang juga harus Anda perhatikan pada saat Anda menyusun surat permintaan ataupun inquiry letter. Ini adalah contoh dari inquiry letter. Jadi di atas ada kepala surat, ada tanggal surat, ada nomor, ada yang dituju, ada perihal. Nah, di sini sedikit intro mengenai profil perusahaan Anda. Setelah itu Anda menanyakan apa saja. Jadi karena Anda tertarik dengan produk-produk dari PT Store Sukses, maka Anda nanya apa saja, ketentuan pembayarannya, potongan harga, dan segala macam menjadi penutup. Ini juga contoh yang lain dalam bahasa Inggris Anda bisa belajar. Jadi setelah ada sebuah pameran, maka kita membuat surat permintaan kepada perusahaan yang ikut pameran tadi, bahwa Anda tertarik dengan produk-produk yang dipamerkan dan Anda ingin mendapatkan penjelasan lebih lanjut dari produk-produk yang dipamerkan. Ya, kira-kira seperti ini gambaran dari inquiry letter, dari surat permintaan itu. Demikian materi inquiry letter sudah saya sampaikan. Saya sangat berharap Anda bisa memahami, Anda bisa mengerti apa itu surat permintaan, sehingga kalau suatu hari Anda bekerja di sebuah instansi, sebuah perusahaan, Anda bisa mengerjakan surat permintaan secara efektif, secara praktis, dan secara efisien tentunya. Jika ada yang kurang jelas, terbuka untuk Anda tanyakan melalui grup WA kita ataupun Japri, ya. Dan sampai ketemu di sesi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.